pagi. Yang terkasih, yang kami hormati PHMJ GPIB Oret Labora Serpong yang hari ini diwakili oleh Ketua 1 PHMJ Bapak Penatua Edi Misero. Narasumber seminar hari ini Bapak Nathanael Sumampal. Panggilnya Nathanael ya Kak. Terima kasih. Dan yang kami kasihi para KP3, PLKPT, berbagi dan saling menguatkan dalam pelayanan kita bersama bagi adik-adik layan teruna GPIB secara khusus di Mupel Banten. Atas nama BP Mupel Banten, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang boleh mendukung terselenggaranya kegiatan seminar hari ini, kepada GPIB Oret Labora yang telah bersedia membuka pintu rumah Tuhan untuk seminar ini, Kak Nael yang telah berkenan hadir dan berbagi berkat serta pengalaman kepada kita semua. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau Catherine bilang karena saya ngomongnya bro. Thank you sudah datang. Terima kasih sudah bisa hadir di gedung gereja GPIB Jemaat OL yang sederhana ini ya, beda sama yang lain. Tetapi saya berharap bahwa di suasana seperti ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang indah. Terus terang, pada saat berbicara OL diberikan kesempatan, puji Tuhan ya. BP Mupel terima kasih diberikan kesempatan kepada kami biar kami bisa belajar tentang bagaimana pergumulan yang ada di dalam pelayanan khususnya persekutuan teruna gitu ya. Ada satu yang saya mau berbagi sedikit. Mana kawan saya, kawan di pojok sana. Saya sudah hampir 40 tahun bro ikut melayani GPIB. Tidak pernah mau patah arah. Kenapa? Karena kami mau bersyukur Tuhan mau dan masih mau memakai saya. Ini anak-anak saya banyak. Saya bekas di Karunia. Saya pernah jadi PHM di Karunia. Anaknya Pak Dede ini dikenasi, saya pernah dikenasi. Dan Tuhan juga mengirimkan saya ke depan. Perjalanannya panjang banget. Ditempelin sering tas kritiknya. Tapi saya selalu mau bersyukur karena saya tahu persis bahwa pelayanan yang kita buat bersama itu adalah pelayanan bagi Dia. Ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Teman-teman, pernah nggak kita sadar betul, kita sadar mau berpikir, kenapa sih saya diutus untuk menjadi pengurus atau pelayan PT? Tuhan loh yang utus, bukan majelis jemaat. Tuhan yang mengutus. Artinya Tuhan mau mempersiapkan kaderisasi yang terbaik bagi pengembangan kekristenan di Indonesia.
itu tadi Om Edi Misero itu oknum yang Tuhan pakai sehingga saya diperbolehkan menjadi kakak teruna, kemudian upgrading dari majelis dan supporting pergerakan guru relawan mata pelajaran agama Kristen di Tangsel. Karena begitu banyak anak-anak Kristen di sekolah negeri khususnya yang tidak memiliki guru relawan, guru agama Kristen. Nah, kakak teruna yang luar biasa, mari kita satu dengan doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami telah hadir di sini, kami boleh merespon undangan seminar pada pagi hari ini. Kami sudah siap untuk menerima berkat materi seminar yang akan dibagikan oleh Kak Nael. Berkati apa yang akan kami terima sehingga kami di akhir dari seminar ini kami boleh bersuka cita, kami boleh mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, dan kami boleh memperbaharui komitmen pelayanan kami sebagai kakak teruna. Berkati seminar ini dari awal hingga akhir, berkati juga Kak Nael akan menjadi narasumber dan kakak-kakak teruna yang telah dengan sukacita mempersiapkan acara ini dari awal. Terima kasih Bapak untuk hari ini, kami menyambut berkat yang akan kami terima melalui seminar ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi kakak-kakak semua. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bertemu dan dengan spirit ingin belajar bersama ya, terus memperkaya diri kita untuk bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi lewat persekutuan teruna, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, hari ini kakak-kakak, teman-teman slide dulu tampilkan. Ya, hari ini kita mau belajar satu topik yang sangat menarik, mungkin beberapa sudah pernah dengar dan cukup booming kali ya, yang namanya grit gitu. Bagaimana kita bisa melihat adanya perpaduan antara passion gitu, kalau kita ngomongin passion, dan juga perseverance, ketahanan gitu ya di dalam melayani. Nah, kita hari ini ada praktisinya ya. Kita mau belajar juga dari Kak Nael yang akan men-sharingkan gimana caranya ya supaya kita punya ketahanan spiritual yang luar biasa sehingga di dalam pelayanan kita nggak pantang menyerah. Apalagi kalau kita lihat nih, ini boleh dibilang periode tengah ya, tengah tahun bagi yang baru pertama kali melayani jadi pelayan PT, kita ditemukan 2,5 tahun lalu ya kurang lebih. Nah, setelah 2,5 tahun biasanya mulai berasa nih bosen-bosennya, ya stabel-stabelnya mungkin ada. Nah, gimana caranya supaya kita punya ketahanan yang luar biasa untuk terus semangat melayani Tuhan? Hari ini kita mau belajar dari Kak Nael. Aku bacakan sedikit ya biodata dan profil dari beliau. Jadi nama lengkapnya adalah Nathanael PG Sumampau, kita sebut Kak Nael, MPSI, MSc, PhD Psikolog. Beliau saat ini bergereja di GPIB Jemaat Kelapa Gading di Jakarta Utara. Jadi betul saya adalah seorang psikolog, tapi dalam gereja saya juga presbiter diaken yang juga cukup concern sama pelkat, terutama pelkat PT. Saya terus terang dari tadi melihatin dari awal masuk, kayaknya Mukul Banten nih pelkat PT-nya terutama kakak-kakak pelayannya keren-keren. Kenapa? Bukan hanya ini ya, bukan saya asal bicara ya. Karena terlihat tadi Kak Kiki juga udah mengamati cukup bervariasi. Banyak kita punya mentor-mentor, senior-senior, bagaimana melayani remaja yang sudah tadi ada berapa paling lama 30 tahun, 33 tahun. Ada yang baru nih, ya. Tapi yang kita layani sama remaja, dimana kemudian remaja memang kalau orang psikologi lihat masa paling rawan, karena gitu ya, masa paling menantang adalah masa remaja. Istilahnya itu masa penuh storm and stress. Storm itu badai dan tekanan, itu masa remaja. Kamu pelayan PT, coba lihat baju masa kayak begitu, udah sakit hati. Dia langsung keluar, gitu ya. Emang ini kadang-kadang kita yang senior-senior ini apa ya,
nggak menyadari juga kadang-kadang terlalu pedas mungkin sambil kita ya, jadi tidak semua cocok. Apalagi dalam pelayanan kita bertemu dengan sejumlah orang yang bervariasi, latar belakangnya beda-beda. Ya. Apalagi sekarang anak PT kita pun juga berbeda-beda. Kami di Kelapa Gading baru aja katekisasi minggu lalu misalnya. Ya. Yang menarik di kelas katekisasi kami, saya bawa materi juga. Ada satu anak usia kan remaja ya, jadi dia usia 16 tahun, tapi dia tidak bisa baca tulis. Kenapa? Karena dia dari katakanlah salah satu pulau di Indonesia Timur, lalu dibawalah oleh orang tuanya, oleh kerabatnya di Jakarta. Ya udah di Jakarta menjadi semacam neni buat anak dari saudara. Oke? Itu di kelas itu. Tetapi di kelas yang sama ada satu anak kita juga yang dia bilang, "Kak, sorry, I couldn't express myself in bahasa. I'm articulated in English." Dia sekolah di internasional di Kelapa Gading. Dia pun jemaat kita, gitu kan? Jadi artinya mari kita melihat bahwa zaman sekarang sangat mungkin ada anak-anak layan di depan kita yang mereka berbeda sekali latar belakang, bervariasi. Oleh sebab itu dibutuhkan kakak pelayan PA yang juga PT yang open minded, yang juga punya sejuta tools untuk menghadapi anak-anak. Mau dia sekolah internasional, dia Justice bisa bahasa Inggris, kita harus layani dia. Baik, kakak memang kalau kita bicara sebagai pelayan, kita sendiri pun menyadari bahwa pelayanan kita di PT itu hanya salah satu lapangan hidup kita, benar nggak kakak? Salah satu lapangan hidup kita. Ibaratnya kalau kita meja, pelayanan di PT itu hanya satu kaki saja. Lalu yang lain di mana? Di rumah kita, ya nggak? Di pekerjaan kita, mungkin di mana lagi? Mungkin ada juga yang tidak hanya di PT tapi melayani sebagai majelis atau komisi atau apapun. Oke, nah sekarang saya akan ajak lagi kakak untuk berefleksi. Jadi ini saya akan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kita ngecek kembali. Pertanyaannya adalah di indik 2, kakak nggak usah berdiri. Bagaimana peran kakak saat ini? Seberapa puas, enjoy, happy dengan pelayanan kakak? Oke, silakan dalam waktu 5 detik saja dipilih angka yang mewakili apa yang kakak rasakan. 1, 2, 3, angkat dengan jari masing-masing. 6, 7, 8, 4, 8, 6, 4, 7, berapa orang? 3 orang, 3 ya. 6, 2, 7, oke, ya. Terima kasih. Tepuk tangan kakak, jadi 2. Paling tinggi 8. Kak Boy dan Kak Elima akan menceritakan hasil diskusi dari kelompok Jericho. Kelompok Jericho. Jadi kalau di kelompok Jericho untuk wow momennya kita udah berdiskusi. Kurang lebih itu yang pertama rasa sedih ketika anak klien itu rendah dalam minatnya. Jadi misalnya kehadirannya mulai menghilang lah, lama-lama udah semakin sedikit. Terus mereka kan masih mencari jati diri juga. Jadi terkadang itu masih suka labil, masih ikut-ikut teman. Kalau teman ajak, udah yuk gak usah PT, jadi ikut-ikutan gak usah PT juga. Terus yang kedua, ketika kakak-kakak layan ini sedang mengajar, tapi mereka itu malah ngobrol sendiri, asik sendiri, bahkan sampai ada yang ketiduran. Lalu yang keempat,
ketika adik klien itu berpindah keyakinan seiring mungkin ketika dia udah selesai CD dia bisa ikut orang tuanya mungkin karena lingkungan, jadi bisa berpindah keyakinan. Shalom semuanya. Kami dari kelompok Samuel. Di sini saya sendiri Samuel ingin menjelaskan hasil diskusi saya lagi kelompok kami yang tentang peak momennya. Hasil dari diskusi kelompok kami itu peak momennya itu seneng karena banyak adik-adik klien kita punya banyak potensi gitu, punya banyak talenta yang mungkin gak kelihatan pas awalnya, tapi ketika kita melayani, kita terus mendorong adik-adiknya, ternyata banyak talenta kayak musik, dalam bermain musik, terus juga dalam melayani dan lain-lain gitu. Ya itu big moment dari kelompok kami. Salah satu low moment yang terjadi ketika kita melayani di persekutuan Taruna itu adalah ketika kita miskomunikasi dengan adik klien. In case misalnya ketika kita menyampaikan sesuatu dalam ruang lingkup ibadah dengan tujuan untuk sebenarnya memberitahu mereka kok, tapi di satu sisi mereka tersinggung. Kalau tadi kita ada beberapa contoh kasus ketika misalnya kayak tadi kau bilang ketika dia pernah memberi teguran, tapi tegurannya ini universal, untuk ke satu orang aja, tapi untuk ke seluruh adik-adik Taruna, bahwa kita tuh ada ibadah persekutuan Taruna, jadi di usia kalian yang masuk dalam kategori Taruna, harusnya kalian ikut ibadahnya di ibadah Taruna, bukan dengan orang tua kalian ikut di ibadah umum, di ibadah reguler. Ya, ada salah satu anak yang merasa tersinggung bahwa kayaknya di momen itu adalah statement yang diberikan langsung ke dia, dan itu dia merasa tersinggung. Tapi puji Tuhannya adalah kita sebagai kakak layan diberikan keluasan hati. Event itu kita benar atau salah, tapi kita lebih dulu meminta maaf ke adik klien kalau mungkin perkataan kita secara tidak langsung menyinggung mereka. Jadi ini salah satu momen kita adalah ketika kita berusaha menyampaikan sesuatu yang punya tujuan yang baik, tapi terkadang mungkin suasana hati atau kondisi adik klien pada saat itu dia merasa bahwa oh ini ditujukan ke gue, jadi dia merasa tersinggung. Jadi itu tentang miskomunikasi yang menjadi salah satu momen ketika kita melayani di persekutuan Taruna. Memperkenalkan dulu, kelompok saya namanya kelompok Amazing katanya. Pertama saya mau menjelaskan tentang peak moment. Sebenarnya ada beberapa hal dari kelompok kita setelah hasil rundingan kita. Yang pertama itu peak momennya itu karena anak-anak Taruna itu bisa yang tadinya anak-anak binaan kita, mereka sekarang menjadi kakak-kakak layanan PT juga gitu. Terus yang kedua itu kita kakak-kakak layan di kelompok Amazing ini suka sekali karena senang dengan respon anak-anak Taruna gitu. Terus kalau low momennya itu kurang adanya gereja atau pimpinan gereja yang memberikan diri setelah tahu bahwa ada anak-anak Taruna contoh yang terlibat barang-barang terlarang. Kurang adanya respon gereja untuk menanggapi hal tersebut. Terus kedua itu selain anak-anak Taruna yang terlibat barang-barang terlarang, keduanya itu adalah ada salah satu ex KKPT pernah menjadi seorang mualaf gitu. Jadi mungkin itu dua hal, peak moment dan low moment dari kami kelompok Amazing. Terima kasih. Selamat siang lagi semua. Kami dari kelompok Happy. Kita akan bagi low moment dan peak moment. Untuk low moment, jika adik klien itu tidak aktif dan responsif dalam IMPT, itu yang cukup menjadi masalah buat kita semua. Kedua juga ketika mereka tidak hadir dalam IMPT dan kakak layan bertanya kepada orang tua, itu responnya negatif. Juga kehadiran anak-anak dari majelis dan PHM yang tidak rajin di MPT, dan ketika di cross check kepada orang tuanya
jawabannya juga seperti itu. Sudah berusaha tapi nggak berhasil gitu aja. Itu low moment juga. Kalau dari kita, big-nya itu, kalau di kelompok happy, big-nya itu yang pertama, ketika adik-adiknya responsif dan mereka itu bertanya sama kakak-kakaknya. Kayak contohnya, kalau misalkan kakak dihadapi dengan hal seperti itu, apa yang akan kakak lakukan? Itu salah satu contoh feedbacknya. Makanya kalau di kelompok happy itu termasuk big moment. Terus yang kedua, kalau tadi dari Patmos, kakak lain Patmos, mereka kan dijadwalin untuk setiap firmannya ya, atau ketika datangnya. Jadi kalau misalkan ada kakak-kakaknya yang nggak datang, adik-adiknya bertanya kayak kakak di mana, kok nggak datang hari ini, atau kabarnya gimana kak? Itu juga salah satu momen untuk kita di kelompok happy. Terus yang ketiga itu ketika melihat adik layannya atau teman-teman layannya mau untuk datang di kegiatan-kegiatan yang udah dibikin sama kakak-kakak di Tokat Teruna, ataupun melihat adik-adiknya itu melayani di momen atau jadi organis atau menjadi kakak layan PT. Itu saja ya kak. Ada tambahan kak? Tambahan untuk low moments adalah miscommunication antar kakak layan. Itu juga mempengaruhi spirit kita untuk melayan. Kurang lebih demikian. Oke, ya. Nah, yang berikutnya juga kak tentang fakta ini. Jadi artinya peak moment kita perlu upayakan, sesuatu yang perlu upayakan. Bisa jadi kak kita udah coba 10 kali kegiatan-kegiatan banyak, tapi ternyata kita coba udah 10 kali baru kita ketemu, ternyata kegiatan ini nih yang bisa kayak anak. Ya. Disitulah yang namanya grit. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke kak. Yang low moment gimana kak? Tadi yang low moment. Nah yang low moment menjadi penting juga, harapannya itu pasti akan terjadi. Tapi sering apa nggak sering harapannya kita? Nggak terlalu sering ya kak. Karena kalau low moment itu banyak, dia bisa menggerogoti semangat kita, motivasi kita. Tetapi memang dalam pelayanan nggak akan selalu peak, masih banyak low-low-nya. Ya. Nah tapi ketika low, mari kita analisis. Ini masalahnya ada di mana ya? Ada di saya atau ada di mereka? Contohnya apa? Ketika kemudian ini low gara-gara pemimpin gereja kurang responsif. Nah ini gimana nih kak? Jangan sampai suasana hati pelayanan kita, semangat kita pelayanan tergantung dari siapa KMJ-nya, tergantung dari siapa ketua tiganya, tergantung dari siapa ketua pelkatnya kan. Oh iya, ketua pelkatnya kakak ini, oh dia seru aksi kreatif fun. Kalau gitu saya juga jadi mau fun. Enggak ya kayak? Jadi mau KMJ-nya siapa, mau ketua tiganya siapa, mau ketua pelkatnya siapa, saya yang namanya grit dia tetap menyadari bahwa apa sih akan ada low. Nah saya akan mengupayakan yang peak-nya. Oke kak, bungkus. Dari semua ini tadi belajar yang pertama untuk sabar, saling mengerti pertama dengan sesama pelayan. Lalu seperti saya mungkin ada teman kakak-kakak yang sudah usia, jangan merasa karena sudah tua jadi diri senior. Yes. Harus kita mendengar pendapat teman-teman kita pelayan walaupun usianya muda. Karena sekarang ini yang muda yang lebih pintar. Oh gitu ya. Yang lebih pintar. Lalu ya itu kan, jadi harus belajar mendengar pendapat orang lain. Jadi
saja yang saya ingin. Terima kasih, mantap refleksi dari Pak Menteri. Untuk itu kakak pelayan memang kita mengandalkan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, tapi kita juga harus sayang diri kita, jaga diri kita. Pernah nggak naik pesawat kak? Kalau naik pesawat kan ada instruksi ya, apa instruksi? Ketika tekanan udara dalam kabin menurun, apa kata pramugari? Kenakan masker pada Anda sebelum membantu orang lain. Kakak pelayan PT memang betul, kita perlu pinter-pinter pakai masker buat diri kita. Buat pelayanan di zaman anak remaja sekarang yang seringkali orang susah memahami, dibutuhkan kakak-kakak pelayan yang oksigennya banyak. Kakak-kakak pelayan yang sehat mental, gak hanya fisik. Kakak-kakak pelayan yang mencintai juga dirinya, bukan egois. Kenapa? Karena dengan demikian dia bisa lebih banyak lagi melayani yang lain. Okay? Kakak pelayan yang sehat fisik, mental, semuanya itu adalah hadiah terindah bagi jemaat di mana kakak berada, bagi anak-anak tersebut. Oke, next, akhirnya adalah ya berikutnya next saja. Nah ini kakak ya. Jadi mari kita bisa grit dalam pelayanan. Pertama kita lihat cek relasi kita dengan Tuhan. Pelayanan yang bergrit dia terus berkembang, becoming. Terus proses, gak cuma sekarang tapi terus ke depan. Binatang kecil naik tembok yang tinggi, hujan pun turun, binatangnya jatuh. Matahari bersinar, hujan pun berhenti. Binatang kecil naik tembok kembali. Lebih cepat, 1, 2, 3. Binatang kecil naik tembok yang tinggi, hujan pun turun, binatangnya jatuh. Matahari bersinar, hujan pun berhenti. Binatang kecil naik tembok kembali. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana untuk kita bisa remain faithful, terus beriman dan komit terhadap panggilan yang kita miliki? Yang pertama adalah kita menguatkan iman, terus berakar dan bersandar hanya pada Kristus. Kita punya menjalankan komitmen spiritual kita, siap untuk terus berkembang, dan kita bisa untuk terus berkembang dan terus merawat diri kita sendiri. Quote yang menutup perjumpaan kita hari ini, if you want the rainbow, you have to deal with the rain, gitu kan. Terima kasih kakak-kakak untuk setiap pembelajaran yang kita boleh bagikan hari ini satu sama lain di dalam kelompok. Ada banyak cerita-cerita dan yang inspiratif ya, baik yang sudah lama di pelayanan Interuna maupun yang baru punya setiap tantangan, dan saya yakin kita bisa belajar satu dengan yang lain.